uangnya kosong. Membuktikan bukan dicuri orang, tapi membuktikan bahwa dia hidup. Amin. Maka itu kami mengucapkan selamat Hari Raya Paskah, membuktikan bahwa dia hidup, dia bangkit, mengalahkan maut dan dosa. Maka itu mari coba tengok kanan kiri, kasih tahu begini, mari bangkit, selamat Hari Raya Paskah. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah Paskah hari spesial hari ini, kita mau satu dalam doa. Bapa, sungguh hati kami bersyukur dan mulut kami penuh dengan pujian, sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, bangkit dari kubur. Buktikan kau Allah yang dahsyat, kau Allah yang luar biasa. Nah, maka dari itu pagi ini kami berkumpul, tujuan kami yang satu. Kami rindu berjumpa denganmu, kami rindu menyenangkan hatimu. Biar kau ditinggikan di tempat ini lebih dari segala-galanya. Dan kami siap memuji puji namamu. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan dengan penuh pujian. Oh, kuasa darah-Mu menyucikan kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Oh, haleluya. Saat kami masuk hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku, kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku,
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkup. Oh, kasih-Mu mengalir Tuhan, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Angkat tanganmu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. Oleh kuasa darah-Mu, engkau yang sakit disembuhkan, yang lemah jadi kuat. Amin. Oh, kasih-Mu, kasih-Mu, amin, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu kami menjadi baru. Oleh kuasa darah-Mu kami yang sakit disembuhkan. Oleh kuasa darah-Mu yang susah dimudahkan. Oleh kuasa darah-Mu yang terikat dilepaskan Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan, orang yang syarab. Haleluya.
Tuhan. Haleluya. Oh Ramaya Shakara Ramaya Ramaya Oh Ramaya Sikira Ramaya Oh Ramaya Shakara Ramaya. Biar kami agungkan, kami berikan penghormatan. Oh Ramaya Shakara Ramaya Yesus, tinggikan namamu di atas segalanya. Haleluya. Iramaya Shakanamaya Sani. Yesus Tuhan, Shakaramoya namanya Sani. Engkau yang kami rindukan, Engkau yang kami nanti-nantikan. Jumpai kami dalam hadirat-Mu pagi ini. Ketika Engkau bangkit, Engkau menjumpai Maria, Engkau menjumpai murid-murid. Biar jumpai kami Tuhan. Kami percaya perjumpaan denganmu, hidup kami diubahkan. Yes. Jangan takut. Ada Yesus telah bangkit. Bangkitlah bersama Dia. Oh Rabakatakarabah. Yesus mengasihimu. Yesus sayang engkau. Engkau berharga dan mulia. Kaulah biji matanya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. God is so good. God is so good. God is so so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good. His name forevermore, for endless day we will sing Your praise, oh Lord, our God, oh present day, for the Lord our God, oh praise His name forevermore, for endless day we will sing Your praise, oh Lord, our God, oh Lord, berikan tepuk tangan keras, teman-teman. Mau kami tegaskan doa di bagimu. Haleluya, haleluya. Bapak, kami bersyukur Tuhan boleh merayakan hari kebangkitan-Mu. Kubur kosong membuktikan Kau mengalahkan maut dan dosa. Yang percaya sama-sama katakan amin.
Tuhan Yesus, amin. Dia tuh memang manusia, 100% manusia, 100% dia Tuhan. Dia dikubur membuktikan dia bangkit dan dia hidup. Maka itu Bapak Ibu, hari ini apapun keadaan bersyukurlah, bangkitlah bersama dia. Yang mau kata amin, yang mau berikan tepuk tangan buat Yesus. Kebangkitan yang memberikan mukjizat buat anak-anak. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, oh jaya. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang hidup. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal kebenaranmu, mulia. Masyurlah kekuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Raja. Haleluya. Yang suka kita kata haleluya. Ayo bersyukur Tuhan padamu. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, oh jaya. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang sama-sama. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal kebenaranmu, mulia. Masyurlah kekuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata kau Tuhan Raja. Dia bangkit menjadi Raja, segala Raja. Amin. Dia terbang semua di atas puja. Tuhan pujian kami mulai menyenangkan-Mu Tuhan. Kau yang percaya, haleluya. Yang kau ditinggikan, kau kami agungkan Tuhan. Percaya, seluruh semesta sujud sekali lagi karena percaya. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal kebenaranmu, mulia. Masyurlah kekuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Raja. Yeah, yeah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki
Engkau ku kagumi. Katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau. Mari Bapak Ibu yang kagum sama Tuhan, saya undang kita semua bangun berdiri. Oh, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
punya Engkau dalam hidup kami. Engkaulah harta yang terbesar. Kami mau pegang erat-erat Tuhan. Engkaulah harta yang terbesar, harta yang paling berharga, the most precious, sesuatu yang sangat kami kagumi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau jadi milik kami, dan Engkau mau kami juga jadi milik-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau kami punya Engkau dalam hidup kami, gak ada alasan buat kami itu jadi takut, jadi khawatir, karena kami punya Allah yang sangat berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, beribadah yang sangat memberkati kami Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak yang sudah hadir. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap kami. Setiap yang hadir diberkati Tuhan. Amin. Dan setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani, untuk Sony dan seluruh tim, untuk Pastor Stephen yang sudah menaikkan doa, Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekarang kami akan mendengar pesan-pesan Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, urapi kami. Kami percaya Engkau punya sesuatu yang spesial buat kami. Buka hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami, supaya kami boleh menangkap yang menjadi pesan-pesan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Urapi setiap kami Tuhan, urapi aku Tuhan. Mampukan layakan, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isian Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Selalu saudara, shalom. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah dulu. Selamat Paskah. Yes. Oke, boleh dibuka multimedianya. Yes. Hari Jumat dan hari ini tema kita We are accepted through His love. Kita diterima. Nah, buat hari Jumat yang kemarin datang, saya sungguh menghargai saudara kita sama-sama udah belajar. Ada tokoh Petrus yang sangat mendukakan hati Tuhan, dan dia mengalami turning point waktu dia kembali kepada Tuhan. Dan kita tahu ceritanya, Tuhan Yesus menanti murid-muridnya, termasuk Simon Petrus, di pantai Danau Tiberias. Saya pengen saudara nangkep gitu, ngebayangin. Karena saya kalau baca Alkitab tuh, baca apapun lah, saya suka memvisualisasi. Jadi saya membayangkan Tuhan Yesus menanti di tepi pantai Danau Tiberias, menanti-nantikan murid-muridnya kembali. Murid-murid sudah lupa panggilannya ya. Kemarin kita udah sama-sama belajar, murid-murid lupa panggilannya, murid-murid kembali mencari ikan. Tapi Tuhan Yesus dengan kasih-Nya menanti. Nah, hari ini untuk membuka firman Tuhan, Tuhan ingatkan saya sebuah cerita yang ada di kitab Perjanjian Baru, bicara tentang seorang anak yang memberontak, prodigal son. Anak ini bapaknya masih hidup, tapi sudah minta bagiannya, dan setelah dia dapat bagiannya, dia meninggalkan ayahnya. Saya ngerti rasanya sekarang ya. Kalau anak meninggalkan ayahnya tuh saya ngerti sekarang rasanya. Pergi. Tapi anak saya bukan prodigal ya, anak saya sekolah, dan saya mendoakan dia sukses to the max. Tapi anak ini meninggalkan ayahnya, hidupnya berfoya-foya, dan secara pembahasan firman Tuhan, banyak hamba Tuhan, banyak pengkhotbah, banyak pengajar berkata dia melanggar banyak hal.
Nomor satu, dia kurang ajar, ayahnya belum mati, dia minta warisan. Tetapi yang lebih mengerikan ternyata bukan itu. Yang lebih mengerikan adalah kitab Amsal menulis, dan saya percaya kita semua juga setuju bahwa anak itu kebanggaan orang tua. Yang udah punya anak setuju gak? Yang belum punya anak nggak ngerti maksudnya. Ya someday lu ngerti deh. Anak itu kebanggaan orang tua. Jadi kita senang cerita tentang anak kita. Anak kita berhasil, kita senang. Bukan cuma ayah, ibu juga gitu. Senang. Nah tapi prodigal son ini, dia bukan hanya minta warisan waktu bapaknya masih hidup, tapi dia hidup dalam dosa, berfoya-foya, main perempuan, dan macam-macam lah. Alkitab mencatat dia mendukakan hati ayahnya, mempermalukan hati ayah. Anak yang mestinya menjadi kebanggaan, kitab Amsal menulis anak itu mahkota kebanggaan, tetapi dia nggak melakukan itu. Dan saya percaya ini bukan cuma ditulis di kitab Amsal, seluruh tradisi di dunia punya kebiasaan yang sama, punya culture yang sama. Nah, waktu dia bangkrut, duitnya habis, dia ingat jadi budak di rumah ayahnya aja lebih enak daripada dia, gitu ya. Nah, jadi dia ingat dia mau kembali kepada bapaknya. Nah, kalau saudara membayangkan, seperti yang saya katakan, saya senang membayangkan. Ada satu hal yang menghalangi dia untuk kembali kepada bapaknya. Ada satu hal yang menghalangi dia untuk kembali kepada bapaknya. Dan hal itu bukan di luar hidup dia. Hal itu ada di dalam hidup dia. Tahu nggak kira-kira apa yang menghalangi dia untuk kembali kepada bapaknya? Itu perasaan bersalah. Yes. Ada lagi yang lain? Perasaan bersalah benar. Tapi ada satu hal yang karena perasaan bersalah itu dia jadi takut untuk kembali kepada Bapa. Dia bergumul, gue balik ya, gue balik ya, gue balik ya. Tapi waktu saya membayangkan, apa sih yang membuat dia bergumul, gue balik ya, gue balik ya. Bahkan sampai dia sudah berani melangkahkan kaki pun, waktu sudah mulai dekat sama rumah bapak, dia masih bergumul. Balik ya, balik ya, balik ya, balik ya. Sudah tahu apa perasaan itu? Yes, yes, fear of rejection. Rasa takut ditolak. Karena dia sudah berdosa besar sama Bapak. Dia sudah bersalah. Dia sudah bikin malu Bapak. Fear of rejection. Rasa takut ditolak. Hidup kita, hidup manusia, kita sering ditolak. Benar nggak? Benar nggak? Dalam hidup ada nggak yang nggak pernah ditolak? Mau apa aja dikasih, bahkan cewek siapapun yang saudara tembak pasti terima. Wow. Ada nggak yang begitu? Pokoknya nggak ada yang pernah nolak gue. Kata-kata ditolak itu tidak pernah ada dalam kamus hidupku. Ada nggak yang gitu? Ada? Nggak ada. Jadi rasa ditolak itu sesuatu yang manusiawi sebetulnya. Waktu kita ditolak, hancur hati. Kita mungkin udah punya keinginan, sesuatu keinginan, pengen banget. Mungkin pengen banget kerja di sebuah perusahaan yang kita sudah dambakan, pekerjaan yang kita sudah dambakan, sekolah yang kita sudah dambakan.
negara yang sudah kita damba-dambakan, tapi perusahaannya nolak kita, sekolahnya nolak kita, negaranya, visanya kita ditolak, rejected, macam-macam, termasuk nembak cewek ditolak, nembak cowok ditolak. Ada nggak cewek nembak cowok? Ada aja zaman sekarang kan, zaman emansipasi. Ditolak juga, cowoknya bilang, siapa lu? Gitu kan. Wah, sakit. Tetapi waktu saya mempelajari, sedikit belajar tentang psikologi, ditolak itu sesuatu yang wajar. Hidup ini pasti pernah ditolak. Tetapi yang tidak boleh terjadi adalah kita punya mindset atau perasaan tertolak. Bener nggak? Beda loh. Kalau ditolak itu orang nolak kita. Tetapi kalau perasaan tertolak itu dalam hati kita. Belum ada apa-apanya udah takut. Ntar gue ditolak. Enggak lah, nanti gagal. Enggak lah, nanti orang bilang tidak. Nah, kalau selama kita punya perasaan tertolak, ya kita kalah terus. Kita nggak pernah berani mencoba, nggak pernah berani mencoba hal yang baru. Kenapa? Nanti ditolak. Nah, perasaan tertolak itu yang harus kita hapuskan dalam hidup kita. Nah, kembali ke cerita tadi, anak muda ini karena dia sudah sadar dia dosa besar, dia bersalah terhadap bapaknya dan terhadap sorga. Literatur menulis begitu, dia berdosa terhadap ayahnya dan terhadap sorga. Dia punya rasa tertolak. Tetapi dia punya keberanian. Aku punya keberanian. Coba, aku pulang dulu. Aku mau lihat respon bapakku. Nah, kalau kita kembali ke khotbah hari Jumat kemarin, Tuhan Yesus menantikan murid-muridnya di tepi pantai Tiberias, menanti-nantikan. Nah, ternyata anak ini yang prodigal ini, yang berontak ini, waktu dia mau cek ombak, gue cek ombak dulu deh, ngelihat respon bapak. Nah, dia kaget. Kenapa? Karena waktu dia masih dari kejauhan, masih jauh, dia lihat bapaknya ternyata menanti-nantikan dia. Menanti-nantikan dia. Dan waktu ayahnya melihat dia, ayahnya meninggalkan teras rumahnya, lari menghampiri dia, menyambut dia. Saudara-saudara, kalau nggak pernah nonton film India nggak bisa bayangin itu. Ya kan? Gimana menyambutnya? Hanya orang yang pernah atau yang suka nonton film India yang bisa. Wah, keren banget settingnya. Ayahnya yang sudah dilukai, dikecewakan, dipermalukan, tetapi waktu melihat anaknya kembali, dia lari, dia sambut. Nah, jadi saya kasih judul, kembalinya orang berdosa kepada Bapa, kembalinya Simon Petrus dan teman-temannya kepada Tuhan Yesus, itu adalah sebuah turning point. Kalau kita mau mengalami turning point dalam hidup kita, kita harus kembali. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita mau mengalami titik balik dalam hidup kita, kita harus kembali. Karena ceritanya jelas, waktu anak ini kembali, anak ini dikenakan pakaian yang mahal harganya, dikasih cincin, dikasih wangi-wangian. Jadi waktu kita kembali, ada sebuah penghargaan yang Tuhan berikan. Waktu Simon Petrus kembali, kita udah bahas kemarin hari Jumat. Waktu Simon Petrus kembali, Tuhan Yesus bukannya marah-marah, malah Tuhan Yesus memberikan kepercayaan yang besar. Ingat gak kepercayaan yang besarnya apa? Gembalakanlah domba-domba.
Nah, hari ini kita mau fokus dengan kata-kata accepted. Di backdrop sudah ada dalam bahasa Inggris. Saya ambil satu kalimat. Accepted. Kita diterima kembali. Efesus 1 ayat 5 mengatakan, melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Wah, dahsyat. Seorang anak yang sudah berontak, sudah mendukakan hati orang tuanya, hati bapaknya, tetapi waktu mau kembali, anak ini diterima kembali. Jadi saya mau saudara naik kelas, level up. Waktu kita kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bukan hanya diampuni dosa saudara sebesar apapun, seberapa jauh saudara sudah melangkah, seberapa dalam saudara sudah jatuh, tapi kalau kita kembali, kita bukan hanya diampuni, kita bukan hanya diselamatkan, tapi kita akan diterima kembali. Siapa yang mau diterima kembali? Yes. Jadi rasa tertolak itu harus kita buang dalam hidup kita. Iblis selalu bekerja dengan rasa tertolak. Iblis selalu ngomong, wah kamu udah terlalu dosa, kamu udah terlalu menyakitkan, kamu sudah terlalu mendukakan, kamu sudah terlalu mengecewakan. Dan itu yang selalu digunakan oleh iblis. Rasa tertolak itu membuat anak-anak Tuhan, tanda kutip anak-anak Tuhan yang belum mengerti rahasia ini, hidupnya tidak dalam kemenangan. Kenapa? Takut ditolak. Untuk melakukan apapun dia takut ditolak. Enggak, nanti aku ditolak. Enggak, nanti aku dipermalukan. Enggak, nanti aku dimarahin. Enggak, macam-macam. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita bahwa kita diterima kembali untuk menjadi anak-anak. Saya beneran tadi malam berdoa sama Tuhan. Saya tanya Tuhan, kenapa ngasih tema ini ya? Emang ada yang hatinya tertolak ya? Saya nggak tahu ya. Saya manusia seperti saudara, saya bukan Tuhan. Tapi saya berdoa, Tuhan, kenapa kasih tema ini? Apakah ada yang hatinya tertolak, yang perlu dengar pesan ini? Tapi saya percaya kalau Tuhan yang suruh, Tuhan punya rencana. Nah, tadi saya katakan turning point-nya adalah di saat kita kembali, di saat murid-murid kembali, di saat Simon Petrus kembali, di saat prodigal son kembali. Tetapi ada sebuah ayat yang kita harus ingat. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati buat kita. Jadi effort Tuhan untuk berkorban buat kita itu bukan di saat kita sudah baik-baik saja. Effort atau upaya Tuhan mau mati buat kita itu dilakukan di saat kita masih bergumul dalam lumpur dosa. Bahkan mungkin di saat kita belum sadar kalau kita masih dosa, Tuhan sudah mau berkorban buat kita. Dahsyat banget loh. Jadi walaupun dari kemarin saya ngomong turning point-nya waktu kita kembali, tetapi usaha yang Tuhan lakukan di saat kita belum kembali pun Tuhan sudah mau berkorban buat kita. Di saat kita belum sadar pun Tuhan sudah mau mati buat kita. Dan itu membuktikan Allah sungguh mengasihi kita. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah,
Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi saya bayangin benar-benar saya bayangin. Kalau tadi cerita tentang anak yang memberontak, prodigal son, bapaknya itu sudah berupaya supaya anaknya kembali sebelum anaknya sadar kalau dia bisa bangkrut. Saudara nangkep ceritanya? Waktu anaknya belum sadar dia bisa bangkrut, dia ingat bapaknya nggak? Enggak dong, hidupnya masih foya-foya, mana ingat bapaknya? Mana ingat bapaknya? Nah, walaupun dia belum ingat bapaknya, sang ayah ini sudah berupaya, ayo anakku kembali tuh. Waktu Simon Petrus meninggalkan Yesus setelah dia menyangkali Tuhan Yesus, dia hancur hatinya. Yes, kan Alkitab nulis begitu. Tetapi dia memalingkan wajahnya. Waktu dia memalingkan wajahnya, Tuhan Yesus mati disalib buat semua orang, termasuk buat Simon Petrus. Jadi bukan berarti Tuhan Yesus mati, terus Tuhan Yesus ngomong sama bapaknya, Bapa di surga, aku mau mati, tapi buat namanya Yudas, buat namanya Simon Petrus, itu nggak berlaku ya Tuhan. Mereka udah, waduh, nyakitin aku luar biasa. Enggak, Tuhan Yesus tetap mau mati buat semuanya, termasuk Yudas. Tapi kenapa pertanyaannya Yudas dan Simon Petrus ceritanya beda? Karena Yudas tidak berbalik kepada Tuhan. Nah sekarang kita mau balik kepada Tuhan atau enggak? Kita diterima bukan karena kita benar, tapi karena kita dikasih oleh Allah. Dan kasihnya dibuktikan lewat pengorbanan. Saya baca sekali, kita diterima bukan karena kita benar. Ingat-ingat kata-kata ini, nanti di belakang saya mau angkat lagi. Tapi karena kita dikasih oleh Allah, dan kasihnya dibuktikan lewat pengorbanan. Nah kalau ngomong kasihnya dibuktikan lewat pengorbanan, ini dia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah itu unlimited buat siapapun. Kasih Allah itu unlimited buat siapapun. Tetapi luar biasa, kalimat kedua mengatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saya ulang sekali lagi, kasih Allah unlimited, tapi yang akan menerima hasil dari pengorbanan Allah adalah orang yang memberikan respon. Saya ulang sekali lagi ya, kasih Allah itu unlimited, siapapun. Tetapi yang akan menerima hasil dari pengorbanan Allah adalah orang-orang yang memberikan respon. Udah nyambung belum? Udah nyambung belum? Dari hari Jumat kemarin, khotbahnya tentang kembali kepada Allah. Kembali itu salah satu tindakan respon kita menjawab undangan Tuhan. Hari ini dimulai dengan prodigal son yang kembali. Kalau dia tidak kembali, walaupun
bapaknya baik banget, bapaknya generous banget. Bahkan bukan cuma baik, bukan cuma generous, bapaknya menanti-nantikan dia. Tapi selama dia belum berespon atau meresponi, dia gak akan dapat hasil dari kasih bapaknya. Sama, kasih Tuhan begitu besar, unlimited. Tapi kita harus memberikan respon. Kita harus meresponi. Responnya apa? Di sini kita lihat, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman para teolog, mereka punya ngomong begini. Tadi malam saya nanya sama Pastor Lina, ini bahasanya teolog, kamu nangkep gak? Kasih Tuhan itu gratis, free of charge. Kasih Tuhan itu gratis. Setuju gak? Setuju gak? Tapi kalimat yang kedua, tapi kasih Tuhan tidak murahan. Setuju? Nangkep gak? Gratis, yes. Di saat kita masih berdosa, di saat kita masih bergumul dengan lumpur dosa, Tuhan mengasihi kita gratis. Tetapi ingat, kasih Tuhan tidak murahan walaupun gratis. Makanya kita harus memberikan respon. Nah, kita kembali kepada tema tadi, diterima menjadi anak-anaknya. Ayatnya udah jelas, bahkan di belakang saya terpampang. Kita diterima kembali menjadi anak-anaknya. Nah, waktu kita diterima kembali menjadi anak-anaknya, ternyata ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Ini contoh. Saya baca sebuah cerita yang menarik. Ada seorang anak gelandangan. Dari lahir, dia lahirnya di jalan. Gelandangan deh pokoknya, lahir di jalan. Orang kalau lahirnya di jalan, besarnya di jalan, ya dia taunya jalanan itu. Pakaiannya berantakan, kotor, mungkin gak pernah mandi, karena dia masih kecil, ingusnya di mana-mana, rambutnya berantakan, bangun tidur, belek matanya kemana-mana, wah, kotor. Survive-nya, caranya antara minta uang atau nyolong. Ini kan anak jalanan kan gitu kan, antara minta uang atau nyolong. Kalau dia ngelihat ada makanan di tong sampah yang bisa dia makan, dia makan. Jadi dia terbiasa makan itu yang ada di tong sampah yang ada di jalanan. Terus kalau dia nggak ketemu makanan, ya dia antara minta-minta atau nyolong, gitu kan. Tapi suatu hari dia ketemu dengan sepasang suami istri yang tiba-tiba jatuh hati sama dia, mengasihi dia, terus ngajak pulang ke rumahnya. Nah, waktu anak jalanan ini, anak gelandangan ini, waktu diangkat, diadopsi, diterima untuk masuk ke rumah keluarga yang sangat mengasihi dia ini, keluarga yang hangat ini, sudah kebayang gak ceritanya? Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dilakukan? Oh, saudara nggak kebayang jadi anak gelandangan. Iya, karena di sini nggak ada yang pernah jadi gelandangan. Tapi saya pengen saudara ngebayangin jadi orang tua yang adopsi dia. Kalau saudara jadi orang tua yang adopsi dia, pertama kali yang saudara harap anak ini lakukan apa?
Mandi bener, bersih-bersih. Jadi anak ini mungkin dimandiin, dibersihin, rambutnya dipotong, yang cukur yang rapi, ingusnya dibersihin, kupingnya, matanya, hidungnya dibersihin, dikasih baju yang bagus. Tapi pertanyaannya, anak ini selama hidupnya dia belum pernah tahu cara mandi, cara pakai baju yang baik, manner yang baik dia belum tahu. Makanya anak ini harus punya keinginan, harus punya usaha untuk berubah. Sampai di sini setuju nggak? Jadi saudara dengar khotbah ini dari hari Jumat, we are accepted, we are accepted, we are accepted. Wah, mungkin saudara udah sampai ke sumsum tulang belakang tuh. Pastor Nathan ngomongnya we are accepted, we are accepted, we are accepted. Yes. Tapi hari ini, di hari Paskah yang luar biasa ini, saya mau mengatakan, waktu kita accepted, waktu kita diterima kembali, ternyata ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Yang dulunya kita berkutat, bergumul dengan dosa, waktu kita sudah diterima kembali menjadi anaknya, ya nggak boleh begitu lagi dong. Ada banyak, saya ketemu banyak, tapi nggak bakal keburu hari ini. Sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih, nomor satu, sebagai anak-anak yang terkasih, nomor satu, kita harus meneladani Allah. Jadi kalau anak yang tadi dipungut, sorry saya pakai kata-kata itu dipungut ya. Papa mamanya yang baru ini kan nggak mungkin ngasih instruksi banyak banget, anak ini bingung. Kenapa? Dia nggak ngerti. Jadi papa mamanya ngomong, udahlah kamu gini ya, paling gampang ikuti papa mama. Wah, itu banyak banget. Pakai baju ya begini, kalau mau makan duduk di kursi, makanannya di meja. Kalau makan kakinya jangan naik, emang warung. Duduk yang baik, ada table manner. Sama, ternyata sama. Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Efesus, kalian ini semua sudah diadopsi jadi anak-anak. Nih, mana ya? Nah, tuh, for adoption to sonship. Kita udah diadopsi. Kita yang tadinya hidup dalam dosa, hidup di jalanan, kelayapan, keluyuran, gak karu-karuan, sudah diadopsi. Yuk masuk rumah yuk. Wah, instruksinya banyak banget. Oke lah, kalau kamu gak bisa baca instruksi, gini, ikuti aku aja, ikuti papa mama, teladani Allah. Wah, keren. Jadi kita disuruh meneladani Allah. Caranya gimana? Rasul Paulus berani ngomong. Saudara yang udah sering dengar saya khotbah pasti udah ketebak saya mau ngomong apa. Gimana cara meneladani Allah? Rasul Paulus sebagai seorang rasul, sebagai seorang hamba Tuhan, dia berani ngomong gini. Bahasa Indonesia sayangnya diganti, tapi bahasa Inggrisnya itu lebih powerful. Rasul Paulus ngomong kepada jemaat di Efesus, jemaat di Korintus, ngomong gini, imitate me, tirulah aku, karena aku meniru Allah.
Nah, jadi gimana caranya kita meneladani Allah? Kita mencari orang-orang yang bisa menjadi sosok buat kita tiru. Kita teladani. Kita meneladani apanya? Kesungguh-sungguhannya dalam melayani Tuhan, kesetiaannya dalam melayani Tuhan, semangatnya dalam melayani Tuhan, hidup kudus, hidup benar. Itu dia. Karena kita nggak ngerti caranya gimana. Makanya kita perlu punya orang-orang yang bisa kita teladani. Nomor satu deh, kita harus meneladani Allah. Dengan cara apa? Kita hidup dalam sebuah payung rohani, di mana kita bisa menemukan orang-orang yang bisa kita teladani, bisa menegur kita, bisa ngasih tahu kita. Lanjut. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Mirip. Gimana caranya meresponi menjadi anak Allah? Nomor satu, meneladani Allah. Nomor dua, kita harus mau hidup kita dipimpin Roh Allah. Tadi kan saya ngomong saya nggak bisa jelasin panjang lebar, waktunya nggak cukup. Dalam kitab Galatia jelas tuh ada sebuah comparison, ada sebuah perbandingan. Orang yang dipimpin Roh Allah dan satu lagi orang yang dipimpin siapa? Nih saya mau tanya. Satunya dipimpin Roh Allah, satu lagi dipimpin siapa? Satunya dipimpin siapa? Satunya dipimpin Roh Allah, satunya dipimpin siapa? Halo? Yes. Mungkin ada yang ngomong gini, oh satunya dipimpin Roh Allah, satunya dipimpin roh setan. Enggak, baca di kitab Galatia. Satunya dipimpin Roh Allah, satunya dipimpin oleh keinginan daging. Jadi musuh kita kan udah menang kan, Tuhan Yesus sudah bangkit kan. Musuh kita bukan roh iblis lagi, iblis sudah dikalahkan. Musuh kita apa? Keinginan daging. Keinginan tubuh sendiri ini loh. Lanjut. Setiap orang yang lahir dari Allah, setiap anak-anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Jadi saya mau supaya kita ingat nih, konsekuensi menjadi anak Allah, nomor satu meneladani Allah, nomor dua dipimpin Roh Allah, nomor tiga orang yang menjadi anak-anak Allah dia tidak terus-menerus berbuat dosa. Orang yang lahir dari Allah, orang yang sudah diadopsi menjadi anak Allah, dia tidak hidup dalam dosa secara terus-menerus. Karena ini ayatnya, kalimatnya dengan TB1 beda. Kalau sudah punya TB1, ada yang mau buka? Coba buka, ngomongnya apa TB1? Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Yes. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Yes, thank you Pastor Stephen. TB1 mengatakan orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, banyak ahli-ahli teologi berdebat nih, emang bisa manusia tidak berbuat dosa lagi? Emang bisa? Nah, tapi luar biasanya waktu diperiksa teks aslinya dalam bahasa Yunani, makanya TB2 lebih mirip dengan teks aslinya. Dalam teks aslinya tidak digunakan kata tidak berbuat dosa lagi. Manusia sebagai makhluk yang
masih terdiri dari daging dan darah, masih punya kemungkinan berbuat dosa, masih punya kemungkinan berbuat dosa. Tetapi di sini kita belajar dua hal yang berbeda. Nomor satu, jatuh dalam dosa, dan nomor dua, hidup dalam dosa. Manusia yang dipimpin Roh Allah masih bisa jatuh dalam dosa, masih bisa. Tapi manusia yang dipimpin Roh Allah tidak mungkin menyukai dosa. Jadi kesandung mungkin, tapi waktu dia kesandung, dia nggak nyaman. Aduh, aku nggak suka. Jadi dia buru-buru bertobat, dia buru-buru menyesal. Aduh Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tapi kalau ada orang yang kesandung dosa, terus kok enak ya? Bahkan bukan kesandung, sengaja menyandungkan diri. Itu sebuah indikator dia belum anak Allah. Yang mengerti ya tadi, yes? Khotbah Paskah, tapi berat. Ayat 10, inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Nah, berbuat kebenaran, contoh yang paling gampang aja, paling gampang contohnya adalah masih suka ngibul. Ngibul tuh apa? Bohong. Masih suka ngomongnya nggak bener. Masih suka bikin hoax. Masih suka ngomongnya nggak bener. Itu salah satu contoh tidak berbuat kebenaran. Jadi sesuatu yang sederhana aja gitu kan. Lanjut. Terakhir, tadi kita bicara tentang diterima sebagai anak, dan saya akan tutup dengan poin yang terakhir. Kita bukan hanya diterima sebagai anak, tapi kita juga diterima dalam rencana besar Allah. Sama seperti tadi, waktu kita diterima sebagai anak, kita harus ada respon dong. Kita kembali, kita mau masuk ke dalam rumah yang baru, kita mau mandi, kita mau bersih-bersih. Bukan hanya fisiknya, tapi mentalnya harus berubah, sikapnya, kebiasaannya harus berubah. Kita meresponi Tuhan menerima kita sebagai anak-anaknya. Nah, untuk menutup firman Tuhan hari ini, ternyata Tuhan bukan hanya menerima kita sebagai anak, kita juga diterima kembali. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Terjemahannya, pekerjaan yang excellent, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada sebuah purpose, ada sebuah tujuan, ada sebuah rencana ilahi yang Tuhan siapkan buat kita. Semua orang yang dulunya berdosa, waktu diterima kembali, Tuhan tidak pernah berpikir saudara menjadi jemaat gereja yang diem-diem aja. Gak ada. Kenapa? Karena Tuhan panggil kita untuk melakukan sebuah pekerjaan yang baik, sebuah pekerjaan yang spesial, sebuah pekerjaan yang unik. Setiap orang beda-beda. Sebuah pekerjaan yang spesifik. Ayat yang terakhir, Sony and the gang boleh maju ke depan. 2 Timotius 1 ayat 9.
Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi Tuhan panggil kita berdasarkan maksud, purpose-nya Tuhan sendiri. Jadi kita mesti nurut. Tuhan panggil kita di mana, kita mesti nurut. Tuhan panggil kita, purpose-nya apa, maksudnya apa, kita mesti nurut. Kenapa? Karena waktu Tuhan panggil kita, dikatakan apa? Tuhan panggil kita berdasarkan maksud dan anugerah. Nah, kalau bicara anugerah, saudara jangan banding-bandingin. Kok dia jadi ini, aku jadi ini. Kok dia jadi pengusaha, aku jadi pendeta. Itu terserah Tuhan. Terserah Tuhan. Ada yang dipanggil Tuhan menjadi guru, menjadi dosen. Waduh, aku mau jadi gembala. Loh, kalau Tuhan panggilnya jadi guru, jadi dosen, ya itu kan maksudnya Tuhan. Mungkin sebaliknya saudara dipanggil menjadi orang-orang yang bekerja di dunia marketplace. Terus saudara bilang, aduh, kayaknya Pastor Nathan enaknya jadi pendeta. Aku pengen jadi pendeta. Ya jadi pendeta itu keinginan yang baik sih. Tapi ingat, kalau bukan Tuhan yang suruh, jangan. Jangan. Karena Tuhan punya rencana masing-masing dalam hidup kita. Bayangin kalau semua jadi pendeta, siapa jadi jemaat? Pendeta semua. Nanti ada satu gereja, jemaatnya cuma 2. Terus 120 sisanya pendeta sendiri. Enggak benar juga. 120 tangan nudik-nudik 2 orang ini doang. Orang ini jadi terintimidasi. Gereja gua kebanyakan pendeta. Enggak juga. Jadi ingat, Tuhan panggil kita berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri. Jadi hari ini saya mau kita meresponi, Tuhan udah terima kita kembali jadi anaknya. Bukan cuma jadi anaknya loh, Tuhan menerima kita kembali untuk kita masuk dalam rencana besar Allah. Rencana besar Allah. Oleh karena itu, yuk kita meresponi. Yuk kita bersama-sama. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk pesan Paskah yang sudah Engkau berikan. Engkau sudah mati dan bangkit. Engkau bukan hanya mengampuni kami, Engkau bukan hanya menyelamatkan kami, tetapi dalam hari Jumat dan hari ini Engkau membukakan paradigma kami. Engkau menerima kami kembali. Kami yang tadinya hidup gak karuan, hidup dalam dosa, hidup tidak punya tujuan, identitas kami hilang. Tetapi waktu kami kembali kepada Tuhan, Engkau menerima kami kembali. Nomor 1 sebagai anak-anaknya. Dan nomor 2 hari ini kami belajar, Engkau menerima kami dalam rencana besar Tuhan. Dan hari ini aku berdoa Tuhan, setiap kami yang dengar isi hati Tuhan ini, kami mau merespon ini. Tuhan, ini aku mau Tuhan terlibat dalam rencana besar-Mu. This is me, Lord. This is me. Kalau Engkau sudah terima aku mau lakukan yang menjadi bagian kami. Dimanapun Kau tempatkan kami, dimanapun Kau panggil kami, dimanapun Engkau percayakan kami berada, kami mau melakukan agendanya Tuhan sampai bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Engkau berikan kepekaan kepada setiap kami anak-anak-Mu, supaya kami jadi semakin tahu apa yang menjadi panggilan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami panggilan yang spesifik. Panggilan setiap orang pasti beda. Panggilan setiap orang gak mungkin sama. Tapi waktu kami tahu panggilan kami, hidup kami pasti berubah. Karena kami tahu hidup kami, pekerjaan kami, studi kami, profesi kami bukan buat diri kami sendiri, tetapi buat kemuliaan Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengar isi hati Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kau pakai hidup kami. Hidup kami Kau pakai demi kemuliaan-Mu. Dimanapun kami berada, Kau pakai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir. Saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama-sama dengan kita, mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, dan berkati. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Mu, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan.